Sempat ada berapa unit showroom? Sempat di sana isinya waktu itu isinya sampai 70 unit Ereking semua. 70 unit. 70 unit Ereking semua. Ya maksudnya dari tahun berapa aja saya ada. Cuman yang nggak style ori-ori banget gitu. Cuman ada yang Orient, ada yang enggak gitu. Oke, Bang, lanjut lagi. Jadi udah Siap. berapa unit yang terjual nih dari tangan Bang Dika selama main motor dari tahun awal 2000? Khusus di Medan aja ya. Khusus di Medan? Kalau itu saya langsung bikin pembukuan itu pertama jual beli itu saya bikin pembukuan tuh maksudnya memang saya kan sehari-hari saya kan bukan di apa ya jual maksudnya ada usaha saya kan gitu kan ini kan sekedar hobi dan sampingan gitu ya hobi tapi menghasilkan gitu ya. Dari hasil pembukuan saya itu setahun saya nggak nyampe setahun deh. Bulan 3 start itu sebenarnya itu habis lebaran itu bulan 5. Bulan 5 start main di Ereking, bulan 1 2021 saya udah di sini. Berarti berapa bulan? Dari bulan 5 bulan ke 2021 Januari ya berarti 8 bulan. 8 bulanan. 8 bulan itu terjual unit itu sama saya 185 unit di pembukuan itu. 185 unit? Iya, selama 6 bulan. Wah, 8 bulan. kacau nih, kacau. Baru hitungan bulan aja jual unit udah sekian unit, 185 unit loh itu. Kalau saya itu di sana sistemnya begini. Karena saya kan bisnis saya kan trader itu ya, trading gitu ya. Trading. Saya tuh biasanya kan kalau main trading di usaha saya ini, usaha tetap saya itu biasanya saya main quantity. Iya. Main quantity itu dalam arti kata untungnya nggak seberapa, cuman dihitung dari quantity bakalan banyak gitu. Nah, saya itu kalau main Ereking itu saya juga mikirnya itu main cepat aja. Oh, main cepat. Iya, ada untung 2 juta saya lepas. Untung 1 juta saya cepat. Jadi ambil kecil-kecil aja tapi yang penting keluar masuk. Keluar masuk. Iya. Kadang untung sampai untung 5 juta juga sekali terjual motor itu ada. Ada ya. Ada. Nah, semenjak saya masuk lagi ke Jakarta, itu beda lagi sistem penjualan saya udah saya rubah. Intinya di situ makin pinter lah ya sistem jual belinya udah makin ini. Tapi tetap ada unit-unit yang memang sengaja nggak dijual nih saya kayaknya. Ya, jadi sekarang saya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan beli motor tuh asal beli, asal ada cuan jual. Kalau sekarang saya nggak mau seperti itu lagi. Saya kalau beli motor itu maunya yang full original. Kalau nggak pun bahan sekalian terus saya restorasi. Jadi saya jual tuh nggak mau yang seperti dulu lagi. Jual dalam keadaan memang benar-benar bagus. Benar-benar bagus. Jadi pembeli pun nggak mengecewakan. Betul. Gitu. Unit-unit restorasi juga kalau sekarang nih mungkin udah sangat mahal harganya. Wah, kalau sekarang kalau anak-anak Ereking pasti buat ngerestorasi pasti paham. Pasti paham ya, apalagi yang spare part itu original pakai yang nos pula. Iya. Aduh, itu udah blenger. 1 unit. Biasa kalkulasi nggak Bang? Itu 1 unit misalnya restorasi ini habis berapa puluh juta untuk 1 unit full itu. Pernah nggak kalkulasi itu? Pernah. Pernah ya? Pernah. Saya beberapa kali udah ngerestorasi motor. Yang dari 0 sampai jadi gitu ya, semuanya spare part baru itu, terkecuali rangka dan crankcase. Rangka dan crankcase itu ya? Saya masih mempertahankan bawaan motor. Makanya sebelum saya beli motor itu, saya cek dulu masalah rangka dan crankcase. Jangan sampai ada baut yang selek atau rangka yang patah, saya nggak mau. Atau las-lasan. Las-lasan saya nggak mau. Karena modal utama di situ Bang ya. Iya, kalau udah seperti itu, iya itu repot deh. Makanya saya beli motor walaupun bahan rangka masih bagus, baut-baut dari bakal crankcase itu juga masih aman, gitu. Itu saya restorasi, saya beli spare part baru semua. Sampai sekarang pun saya juga dengar Bang Dika dapat pesanan restorasi unit juga ya. Ada ya.
Pesanan restorasi. Pesanan restorasi. Jadi mungkin orangnya terlalu sibuk atau bagaimana, suruh selesaikan sama Bang Dika. Ya, saya ada beberapa orang udah rekomendasi dari saya itu sempat kan nonton YouTube-nya Bang Ade Jigo. Oh ya, sering sih saya juga sering nonton YouTube-nya Bang Ade Jigo, Ya. ada Bang Andika juga. Ade Jigo TV itu sering main ke sini sih. Maksudnya Sering juga ya. nanya-nanya juga, pernah mesen unit yang restorasi dulu yang gold, terus yang dari Kalimantan tuh ada yang biru. Terus dari Temanggung nih ada Bos Tembako juga mau restorasi hijau tahun 99. Gitu. Oke, lanjut lagi Bang. Kalau yang di Jakarta, jadi kan kemarin sempat pulang ke Medan terus kembali lagi ke Jakarta nih. Yang di Jakarta ini udah berapa unit dijual? Kalau yang kemarin di Medan udah 185 kurang lebih ya Bang ya? Bang Obi. Itu udah saya acungin jempol 4 nih sama jempol kaki saya ikut acung nih. Tapi yang di Jakarta berarti dari setar 2021 awal Abang ke Jakarta, lanjut lagi tuh mainan unit. Masih main jual beli ranking. Karena sering sih di konten sama ya itu tadi Bang Ade Jigo sering ngontenin akhirnya yang penonton itu penonton apa saudara Ade itu nelponin. Memang saya kan juga jelasin bahwasanya memang ada yang dijual. Ada juga unit yang memang nggak dijual. Terus ditanyain, Pak ada ini nggak? Gitu, ada motor ini. Maksa nih. Iya ada motor ini nggak ada sih belum gitu. Akhirnya jadi malah gitu, walaupun nggak dikontenin gitu. Kalau untuk jumlah yang udah saya jual di Jakarta ini kurang lebih ya untuk 30 unit kayaknya ada sih. 30 unit ada. 30 unit. Tapi itu motornya bukan yang kayak di Medan itu ya. Bukan kayak yang di motornya yang rare semua saya jual. Ya. Motor-motor yang benar-benar dalam kondisi Cakep lah. fit ya, Iya, cakep lah itu. Iya. Oke. Ini sebenarnya inspirasi loh buat teman-teman pemain ranking baru tapi bisa cepet belajarnya terus kemudian cepet dapat kepercayaan dari Alhamdulillah. orang-orang Customer gitu ya. ya kan, customer-customernya terus dengan membeli unit dan selama ini alhamdulillah lancar-lancar aja ya Bang ya? Alhamdulillah. Yang penting kita kejujuran aja. Satu kuncinya. Modal utamanya Modal salah utama satunya itu. kejujuran, yang kedua tuh bismillah karena Allah udah insyaallah jalan. Siap. Cakep ini. Ini inspirasi buat teman-teman nih pengusaha-pengusaha muda barangkali mau. Barangkali mau ini intinya kalau mau usaha ya kejujuran terutama ya. Karena sistem jual beli ini pembeli Bang Dika ini dari bukan hanya dari jarak-jarak dekat aja. Iya, benar. Kirim-kirim ke luar pulau juga kan. Kirim keluar pulau. Kirim ke luar pulau artinya di situ kepercayaan lah yang utama itu sangat dipegang. Makanya kan kita kalau udah cerita barang bagus, motornya gitu ya kayak original gitu kan, kita juga mau menyampaikan pun enak. Ya. Dan soal harga saya rasa pembeli itu tahu ya. Iya, yang kalau harga sih original relatif, Mas. relatif ya. Relatif kalau harga itu kan tergantung kondisi dan gimana gitu ya. Tergantung juga kalau kondisinya gimana ya harganya mungkin ada yang murah gitu kan. Nggak semuanya ranking itu mahal sih. Semua mahal. Nggak semua mahal, ada juga yang murah. Tergantung kondisi juga. Gitu. Kayak misalnya suatu contoh ambillah ini. Ini nantinya akan dijual juga. Ya. Kalau ini bakalan saya jual juga. Ya kenapa? Karena ya begini ya, karena unitnya juga mungkin saya kan udah Iya, ini penuh loh. banyak Dari sana- gitu. Sampai sana tuh penuh nih. Iya. Ranking saya kayaknya Jumlahnya berapa nih ranking yang ada di sini sekarang nih? kalau yang ada di sini aja sih ada 2, 4, 6, ada 6, 7. Ranking ada 7. Di luar ada 2 di bengkel sih. Ya di luar. Ya, saya bengkel lagi ganti itu apa namanya nyari ban NR tuh. NR65 lagi susah. Saya bawa ke bengkel kemarin. Ninja ada 3. Ninja ada 3. Ranking 7, Ninja 3. Ninja 3. Yang di luar masih punya 2. Ya, di luar ada 2. Oke. Terus Satria 1. Satria ada 1. NSR ada 1. NSR punya? Ada. NSR ada. Ada di Yamaha mana nih? TZM juga ada. Waduh. Tapi ada nggak di taruh mana di sini, nih? nggak di Nggak sini. ditaruh di sini. Enggak.
wah ini pasti disimpan ini. Tempat penyimpanan tersembunyi. Ya saya bilang tadi investasi. Iya. Kan jangka waktunya kan istilahnya apa ya? Kalau nanti suatu saat ada yang kepingin punya motor yang saya simpen itu, ya mereka mau cari kemana gitu loh. Yang dengan kondisi bagus. Iya, kalau cerita kita kondisi yang istilahnya yang mangkrak banyak kan gitu kan. Iya. Kita nggak usah sebutin siapa-siapa, yang penting kan ya yang penting barang kita bagus udah. Gitu. Kalau bagus kita simpen aja. Berarti ini masih ada 2 simpanan nih antara NSR sama TZM nih. Yamaha TZM. Yamaha TZM nih. Wah. Itu full paper itu. Full paper maksudnya surat menyurat lengkap. Lengkap, asli. Kebanyakan yang kayak TZM itu kan bisa dibilang build up ya. Build up. Jadi motor itu kalau setahu saya dari teman-teman itu cuma ada 40 unit se-Indonesia itu. Di Indonesia? Di Indonesia katanya ada 40 unit ya, yang maaf kalau saya salah. Mohon klarifikasi, cuman kalau seandainya saya ini kan cuma hanya info dari teman-teman aja. Itu nggak banyak unitnya. 40 unit itu mungkin semuanya itu nggak ada surat. Bisa jadi ya mungkin suratnya udah hilang atau gimana ya. Iya, karena perjalanan waktu ya. Dan untuk kondisinya pun mungkin juga udah ada yang ngacak-ngacakan, nggak full original. Sejarahnya TZM itu posisi penjualan itu salahnya di tahun yang salah gitu. Maksudnya gini loh. TZM itu ngeluarin tahun, kalau nggak nih, saya mohon maaf nih kalau salah, klarifikasi juga, mohon maaf gitu ya. Itu adanya di tahun 96, 97, 98 atau 97, 98 aja gitu. Di 2 tahun itu aja. Di 2 tahun itu aja. Nah, begitu mereka mengeluarkan motor itu, jadi begini Mas, di saat tahun 98 kerusuhan moneter ya, gitu ya, krisis moneter, ya jadi boro-boro mau beli motor untuk sandang pangan sehari-hari aja kan udah susah, lagi rame itu ya, di Jakarta lagi heboh kan, lagi kerusuhan juga lagi di kerusuhan itu, jadi ya namanya penjualan kan nggak mengetahui ya kondisi di lapangan kan gitu. Ya itu akhirnya stop di tahun 98, udah nggak produksi lagi motor, jadinya akhirnya nggak keluar lagi gitu. Berarti akhirnya nggak berlanjut karena pemasaran di sini terkendala dengan keadaan negara saat itu. Iya, gitulah kira-kira. Akhirnya berhenti stop penjualan di situ. Di sampai tahun 98 itu udah nggak ada lagi. Ya bisa dikatakan ya memang pantas kalau unitnya di Indonesia langka, sedikit ya, karena terbentur dengan waktu itu kondisi negara. Pada zamannya motor itu udah belum ada yang nyaingin motor seperti motor-motor begitu. Ya motor-motor yang kayak Ninja itu kan belum ada, mungkin ada tapi Ninja apa gitu ya, saya nggak tahu. Maksudnya yang seperti ini Ninja RR gitu-gitu kan belum ada. Motor-motor cakep yang di atas tahun 2000 itu belum ada. Ya spotnya mungkin udah paling jago ya mungkin itu kali ya. Ya. Atau mungkin ada lebih, cuman kita mungkin nggak produksi di Indonesia apa gimana, saya kurang paham juga sih. Sayangnya unitnya nggak ada di sini nih. Coba kalau unitnya ada di sini, kita bisa review nanti. Nanti kalau seandainya sekali lagi. Boleh nanti kita atur waktunya ya. Jadi selama ini masih bertahan di 2 tak aja nih ya? 2 tak. 2 tak aja ya? Kenapa Bang? Apanya kenapa? Kenapa di 2 tak aja? Nggak merambah ke 4 tak nih, hobinya maksudnya? Hobinya? Saya rasa sih 2 tak itu udah menyenangkan hati saya aja udah gitu. Kalau untuk 4 tak, ada sih motor 4 tak kayak motor metik-metik gitu kan. Ada buat huru-hara gitu. Ke warung beli kopi, beli rokok gitu. Itu mah buat ke warung Bang. Nggak, maksud saya tuh yang 4 tak ya kayak motor sport apa bagaimana gitu. Kalau Beat mah motor, saya juga punya apa gitu Pak. Iya, maksudnya kalau untuk 4 tak saya belum ada buat koleksi. Belum ya? Belum kepikiran juga atau bagaimana?
Mungkin kalau seandainya pun motor-motor langka untuk 4 tak mau juga sih. Jadi cenderung ke yang rare aja. Enggak, bukan yang ngebul. 4 tak mah rata-rata kagak ngebul kecuali Enggak, kalau yang saya 2 tak. Oh, 2 iya, tak kan iya, ngebul tuh. Oh, iya. Iya, biar dapur kita ngebul juga ya. nggak? Dapur kalau nggak bisa ngebul mah di asepin aja, pakai asap rokok. Iya. Oke, Bang Dika. Oke. Saya terima kasih banget nih pada kesempatan kali ini saya diperbolehkan ngobrol sama Bang Dika. Ya, alhamdulillah. Bikin video lah buat teman-teman penonton gitu ya kan. Mungkin besok-besok seandainya saya kesini jangan bosen-bosen ya Bang ya. Iya. Buat Pesan-pesan saya buat ini. penonton apa? Loh, saya yang harusnya nanya nih. Cari. Harusnya saya yang Oh, nanya harusnya pesan-pesan Bang Dika buat penonton apa Harusnya nih? sampai yang nanya ya? Iya. Ya. Pesan-pesannya apa Nah, Bang, buat itu. penonton? Ya. Ya, pesan-pesan buat penonton, mudah-mudahan para pecinta 2 tak, insya Allah nih, mudah-mudahan bisa kebeli unit yang diinginkan, misalnya e-raking atau apalah. Nah, belajar nabung dulu nih dari sekarang nih, karena kan e-raking ini makin lama bukan makin turun, tapi makin harganya makin naik Makin gitu loh. up ya. Naik up karena ya itu para pedagang itu kan sultan-sultan e-raking itu kan nggak mungkin mau jual sembarangan kalau unit yang jos gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan penonton-penonton Budiman nih mudah-mudahan bisa kebeli gitu, sehat selalu gitu. Jangan lupa tetap optimis. Alhamdulillah insyaallah pasti punya gitu. Pasti punya. Unit yang istilahnya yang diimpikan. Terus juga buat pengusaha-pengusaha muda barangkali bisa terinspirasi dari jejak karir Bang Iya. Dika di dunia permotoran tadi yang jaraknya belum terlalu lama tapi udah mulai penjualannya udah up. Bagi saya itu udah aduh itu jempol 4 Bang. Oh gitu ya. Iya, jempol kaki ngikut gitu jadi. Bisa aja deh. Oke, Amin aja teman-teman. dah. Ya. Terima kasih. Sampai kembali lagi di Hans Vlog Channel di season-season berikutnya. Sehat selalu buat teman-teman, dilancarkan segala aktivitas dan rezekinya. Mudah-mudahan kita kalau diberi umur panjang bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. If you ever need a helper, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just